Dr. Andes Haji Zulfikri MPD lahir di Palembang 12 Juni 1964, merupakan ayah dari 2 orang putra. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palembang ini telah dipercaya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2013. Terus mengembangkan potensi pada diri sendiri agar dapat bersaing secara global. Dengan menjunjung tinggi moto, tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Halo, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Seperti apa kiprah beliau dalam dunia pendidikan? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Pak Zul, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pagi ini kita hadir di sekolah sesuai dengan tugas kita sebagai ASN. Ya, kita melaksanakan tugas sehari-hari. Bagaimana kita memajukan sekolah ini supaya SMK Negeri 5 Palembang ini akan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Jadi sibuk, Pak, sekarang? Ya, dikatakan sibuk, ya kita harus selalu berinovasi, bagaimana mengembangkan, kita harus bisa memberikan ide-ide baru, bagaimana membangun komitmen untuk membangun SMK Negeri 5 Palembang ini lebih baik lagi. Kami mengganggu kehadiran kami, Pak Zul? Tidak mengganggu. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya, Pak, ya, kalau baik, begitu baik. ya. Seperti apa suasana sekolah ini juga seperti apa, kemudian juga apa yang bisa meningkatkan minat belajar siswa begitu. Tapi kita sambil muter-muter boleh, Pak Zul? Boleh. Boleh ya, Pak Zul? Silakan. Ya, terima kasih. Wah, ini sekolahnya enak ya, Pak ya, asri begitu ya. Alhamdulillah ya. Karena kepala sekolah itu harus punya kemampuan sense of art, ya, harus punya jiwa seni. Bagaimana membangun sekolah itu sehingga bisa kondusif, nyaman, dan semua warga SMK Negeri 5 Palembang itu dapat, artinya suasananya itu bisa, artinya second home, ya, rumah kedua dari rumah pertama. Itu kita berikan kenyamanan untuk mereka semua. Jadi sense of art itu juga ditonjolkan begitu? Ya, sense of art. Seorang pemimpin itu harus punya sense of art. Kalau tanpa sense of art, ya ibarat sayur itu tanpa garam. Nah, itu yang perlu kita kurang sedap gitu ya, Pak Zul ya. Ya. Ini apa ini, Pak? Oh, ini print pinjer untuk siswa. Semua program keahlian itu baik dia datang ke sekolah itu mereka print pinjer maupun pulang. Kalau siswa pun print pinjernya pada waktu datang tapi tidak pada waktu pulang, itu dianggap mereka itu nggak hadir. Artinya ini yang perlu, sehingga nggak perlu lagi kita menggunakan print pinjer manual, ya. Sekarang kan sudah zamannya digital. Iya, betul. Jadi ini setiap siswa yang datang harus fingerprint dulu, kemudian baru ikut belajar mengajar, setelah itu pulang fingerprint lagi. Print pinjer lagi. Jadi kehadiran bisa dikontrol berapa banyak, dan pada akhir bulan nanti diinformasikan kepada peserta. Jadi presentasi kehadirannya, siapa yang cepat kehadirannya, itu akan kita berikan reward dan kita umumkan pada waktu pada saat upacara bendera. Oh, jadi ada reward dan punishment juga? Iya, ada reward dan punishment-nya juga. Begitu ya, Pak ya. Kalau menurut Bapak selaku seorang kepala sekolah, apakah memang reward dan punishment itu memang benar-benar memberikan dampak yang positif seperti itu, stimulan kepada siswa? Dampaknya positif. Jadi siswa itu tidak ada lagi yang namanya berkeliaran di luar. Mereka berduyun-duyun untuk mengabsen, artinya digital, itu yang penting. Jadi tidak ada siswa-siswa yang di luar sekolah itu otomatis mereka secara psikologi itu mereka akan mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh SMK Negeri 5 Palembang. Termasuk juga guru-gurunya juga itu terutama khususnya ASN ya, berpinjar yang online langsung ke BKD. Ini yang memberikan dampak kinerja guru itu akan
lebih semangat memberikan motivasi, memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Baik, Pak, ini foto-foto kegiatan begitu ya, foto-foto Pak ya. Kegiatan, ini ya. Jadi foto-foto kegiatan memang diletakkan di sini supaya siswa juga bisa melihat apa bisa saja. Juga. Tapi sekarang ini kan sudah zamannya online, bisa di Instagramnya SMK Negeri 5 Palembang itu, maupun di websitenya SMK Negeri 5 Palembang. Tantangannya apa, Pak Zul, sekarang menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 5 Palembang ini? Tantangannya luar biasa. Ini yang kita harus bisa selalu berinovasi, harus bisa seorang kepala sekolah itu harus punya wawasan luas, yang IT-nya juga harus bagus, sehingga ya hubungan antara masyarakat luas akan lebih baik. Jadi masyarakat luas, artinya dunia pun bisa tahu SMK 5 itu bagaimana. Ya, itu melalui kegiatan-kegiatan yang di-share di media Instagram maupun di website SMK Negeri 5 Palembang. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang kepala sekolah? Kemudian juga apa sih hal-hal menarik yang pernah Bapak alami begitu? Yang hal menarik itu, saya sudah kepala sekolah dari tahun 2013. 2013. Saya menjabat di SMP Negeri 5 Palembang dan dipercaya langsung dua sekolah untuk membuka SMK Negeri 8 Palembang, gitu ya, walaupun menumpang di SMP Negeri 44 kemarin, namun dengan diberikan tugas dua, ya kepala sekolah oleh kepala dinas, itu merupakan tantangan bagi saya. Ya, prestasi pada waktu SMP dulu yang saya berkesan itu, saya ditugaskan di SMP Negeri 5 Palembang yang daerahnya Texas. Nah, itu anak-anaknya yang biasa bawa badil, biasa bawa senjata-senjata yang kecil-kecil. Mereka nggak mau sholat. Itu sekarang ini, ya pada waktu itu kita mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Palembang, ya, menjadi tempat sekolah unggulan intak, ya itu. Sekolah adiwiyata nasional juga, ya unggulan intak. Semuanya itu anak-anak itu seluruhnya itu ibadat, ya sholat zuhur bersama. Waduh, jadi dari anak-anak SMP itu ya Pak ya? Ya, SMP yang biasa membawa senjata tajam. Iya, itu yang biasa berkelahi itu. Jadi dengan guru-guru yang ada itu bersama-sama bagaimana membentuk karakter siswa itu akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, kuncinya apa itu Pak Zul? Kuncinya itu adalah disiplin, ya. Disiplin itu untuk meraih semua prestasi itu dimulai dari disiplin dulu. Disiplin itu artinya kita harus dipaksa dulu, terpaksa dan baru terbiasa. Ini yang merupakan, ya, karena saya juga sebelumnya dari guru prestasi nasional, ya, dan pernah diumrohkan oleh Wali Kota Palembang dan diberangkatkan oleh pemerintah ke Korea Selatan. Itu merupakan suatu kebahagiaan, dan juga saya mendapatkan penghargaan-penghargaan banyak dari Gubernur Bali. Itu juga Gubernur Bali sebagai juri debat bahasa Inggris nasional, Wali Kota Malang, Kepala Dinas Bandung, Kepala Dinas Yogyakarta, Jakarta. Nah, dan kunjungan kerja itu udah sekolah-sekolah terbaik yang di Jawa itu sudah saya kunjungin semua, dan juga sekolah yang di Korea Selatan itu sangat baik. Jadi menambah wawasan saya bagaimana membangun sekolah itu akan lebih baik lagi. Kalau Bapak lihat, apa sih yang membedakan antara sekolah-sekolah unggulan yang ada di luar begitu dengan unggulan yang ada di kita, kemudian juga karakteristik yang membedakan itu apa, Pak Zul? Mungkin bisa di sini Pak Zul, ini kita sambil menikmati suasana. Sebenarnya ya dikatakan unggul kita nggak bisa, yang menyatakan ya kita harus ada spesifikasi khususnya di SMK. Apa sih yang ingin kita unggulkan di sekolah tersebut? Ya, kita punya program keahlian teknik produksi pertelevisian dan program penyiaran yang kita baru bangun. Kedua, kita punya multimedia dan animasi. Inilah yang membedakan sekolah kita dari sekolah lain. Jadi keunggulan ini menjadikan suatu tempat sehingga mitra kerja kita di
dunia usaha industri, ya di universitas itu bisa bekerja sama dengan kita karena keunggulan dari IT tersebut. Gitu. Baik, ini menarik. Sebelum saya ingin tahu sih kiat Bapak itu seperti apa hingga akhirnya bisa merubah katakanlah seperti itu mindset anak-anak SMP yang tadi katanya juga Texas daerahnya yang biasa membawa senjata tajam, kemudian akhirnya bisa menjadi anak-anak yang apa ya, malah juara imtak begitu ya Pak ya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Silakan Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Pak Zul, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya mengenai apa yang akhirnya menjadikan pedoman ya, Bapak akhirnya bisa merubah mindset anak-anak yang katakanlah sebelumnya tidak mengenal imtak, tapi akhirnya justru berbalik arah 360 derajat. Seperti apa? Ya, pendekatannya? Itu tadi, pendekatannya memang seorang kepala sekolah juga ada 5 kompetensi yang harus dia miliki. Kepribadiannya juga harus bagus, komunikasinya juga bagus, ya penampilannya juga bagus, dan punya wawasan keimanannya itu juga bagus. Ini yang perlu, artinya mau dibawa kemana arah ya pendidikan itu. Kita mendidik itu yang paling utama itu saat ini adalah pendidikan karakter. Ini yang harus terus menerus diberikan ya secara terus menerus sehingga kita ada rasa sense of belonging terhadap sekolah tersebut. Mau dibawa kemana sekolah ini? Nah, terutama untuk kejuruan ini tantangannya lebih besar kalau kita bandingkan di SMA. Tantangannya tujuan siswa-siswa masuk di SMK Negeri 5 Palembang itu maupun di SMK dimanapun itu, kalau pertama dia juga bisa meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi. Kedua yang paling utama itu adalah mereka itu harus bisa bekerja di dunia usaha dan industri. Ini yang tantangan ataupun wirausaha. Kalau untuk tantangan kinerja, kita harus artinya tenaga-tenaga pendidiknya memang harus banyak bekerja sama ke dunia usaha industri, melihat apa sih yang seharusnya diperlukan oleh siswa. Jadi tidak otomatis artinya kita harus menuruti apa yang ada di kurikulum. Kalau bisa di luar dari kurikulum, sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha industri. Yang terus berkembang begitu ya Pak Zul? Kita harus anak itu harus banyak, 70% itu harus banyak prakteknya. Ini yang harus tantangan. Apalagi sekolah kejuruan ya Pak? Kejuruan itu, sehingga mereka itu bisa kerja. Dan saat ini juga tantangan untuk kedepannya juga untuk mencari kerja itu kan tantangannya kan lebih besar. Nah, itu juga kita bangun yang namanya bagaimana kita membangun komitmen bersama dengan guru, bagaimana menyiapkan anak ini kalau mereka tidak bisa terima di dunia kerja, mereka bisa wirausaha. Nah, yang ini yang harus kita berikan, artinya bimbingan-bimbingan, ya. Guru itu sebagai fasilitator Hari Handayani dan siswanya yang mereka yang bisa mengembangkan keterampilannya dalam dunia kewirausahaan. Ini yang harus dipedomani bagi kepala sekolah baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Sehingga artinya yang dikatakan pengangguran banyak di SMK itu ya? Tidak akan ada kalau kepala sekolah itu sudah menyiapkan anaknya itu ya bersama guru-guru. Kalau mereka nggak terima di dunia pendidikan, ya kalau untuk bersaing dengan SMA mungkin kalah mereka. Tapi kalau untuk kerja, ya mungkin mereka lebih ya untuk kerja. Ya, ini yang perlu tinggi badannya, penampilannya, etika komunikasinya, ya kemampuan soft skill yang harus mereka miliki, yang harus dipersiapkan oleh guru.
Dan juga kalau mereka pun tidak terima di dunia usaha industri, mereka juga bisa artinya bisa berwirausaha. Yang ini yang harus dibangun komitmen bersama antara kepala sekolah dan guru-guru, sehingga anak-anak lulusan di SMK itu dapat bermanfaat dan berguna di masyarakat. Ini sesuai tagline-nya bahwa SMK bisa, begitu ya Pak ya? SMK bisa itu. Ini tantangan yang sangat luar biasa bagi kepala sekolah agar keberhasilan itu terlihat sampai sejauh mana apa peran dari the role of the headmaster tadi maupun peran dari guru dalam membangun atau tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Baik Pak, ini menarik, di belakang kita ini ada seperti apa ya, tempat Ya, ini kebun binatang begitu ya Pak ya? Atau ada yang dipelihara? Ada, ini ada ikan nila. Begitu. Kita bangun bagaimana tempat ini menjadi tempat tempat rekreasi ataupun tempat untuk mereka lebih betah berada di SMK Negeri 5 Palembang. Karena memang ini didesain seperti memang ada di kebun binatang yang dimana kita bisa melihat hewan-hewannya begitu. Nah, siswa ini juga merupakan salah satu spot favorit di sini Pak. Ya, untuk spot untuk mereka berfoto, artinya lihat sendiri, artinya kita bangun mungkin yang jalan yang ada di sini kita buat semanis mungkin sehingga mereka itu lebih betah, artinya bisa lebih berlama-lama sebagai tempat kedua selain di rumah mereka. Jadi untuk ekskulnya juga hampir tiap hari anak-anak tuh sampai sahur itu tiap hari kan ekskulnya. Ya untuk ekskul alhamdulillah mereka rata-rata kalau mengikuti kegiatan-kegiatan lomba itu selalu mendapatkan ranking atau juara. Dulu memang Bapak kan sepertinya memang begitu konsen begitu ya Pak ya, menjalankan tugas fungsi sebagai seorang kepala sekolah. Apakah memang dulu memang sudah sangat bercita-cita begitu untuk tercemplung lah katakanlah seperti itu ke dunia pendidikan, kemudian juga punya cita-cita nanti aku harus jadi kepala sekolah, ini itu seperti apa? Ya, memang background saya kan dari pendidikan ya, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, S1-nya dan S2-nya juga di Pasar Sarjana Unsri dalam bidang bahasa Inggris. Dan saya juga dalam sebagai guru juga memang artinya di samping saya punya kemampuan seni ya dalam membimbingin siswa dalam ikut lomba, dan saya sendiri juga saya itu artinya membimbingin siswa dalam lomba-lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional ya, itu khususnya SMK ya, karena artinya pernah siswa mendapatkan the best speaker pertama dan juara 3 nasional. Itu yang jadi kebanggaan dari prestasi dan komitmen saya sebagai guru, itulah yang mengarahkan saya menjadi seorang kepala sekolah. Bapak juga tertarik sekali di bidang seni. Bapak pintar nyanyi kan ya Pak? Alhamdulillah, artinya Allah memberikan karunia kemampuan, artinya karena udah terbiasa, artinya baik itu nyanyi, MC ataupun lain, sehingga memang jiwa seni itu memang sudah mengalir pada waktu saya masih kecil. Nanti closing saya ingin mendengar suara Pak Zulfikri nyanyi ya Pak ya. Satu bait aja. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, masih akan kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Zulfikri. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih bersama saya di sini pemirsa Bapak Zulfikri, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Pak Zul, kalau berbicara mengenai keberhasilan Bapak, kemudian juga prestasi yang sudah pernah diraih, kemudian semangat Bapak untuk bisa memberikan yang terbaik dalam bertugas, lalu dukungan yang paling besar ini mengantarkan Bapak sampai saat ini tuh apa? Alhamdulillah saya punya istri yang soleha. Aduh, senang sekali saya kalau mendengar seperti itu. Soleha artinya juga itu yang mensupport ya, membentuk kepribadian juga saya sebagai suaminya, dan beliau juga seorang tenaga pendidik di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sriwijaya.
bidang matematik dan saat ini beliau menjabat sebagai wakil dekan 2 ya. Ya, beliau juga alhamdulillah sama seperti saya, artinya beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di Malaysia. Yang mensupport saya untuk lebih segala sesuatu itu saya sering bertanya ya, dan memberikan arahan-arahan bagaimana membentuk sekolah itu akan lebih baik lagi. Nah, ini yang memberikan suatu energi bagi saya bagaimana membangun komitmen dalam mengembangkan ya potensi yang ada di sekolah itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian anak-anak seperti apa, Pak? Ya, anak alhamdulillah saat ini juga ada satu yang sudah berkeluarga dan satu masih menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sriwijaya. Yang selalu Bapak tanamkan kepada keluarga di rumah, anak-anak, kemudian juga istri ketika saling support begitu, apa biasanya, Pak? Mungkin sambil bergeser. Yang ditanamkan adalah pertama kejujuran, kerendah hatian, itu yang perlu ya. Jadi pendidikan karakter itu memang harus diutamakan pada di keluarga dulu. Dan tidak lupa kita itu nggak bisa yang namanya bekerja itu tanpa bantuan dari Allah. Itu yang bisa mendorong ke kita, mengarahkan kita pada area yang benar dan terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Ini yang menjadi dan istri juga yang memberikan support saya bagaimana kita itu artinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting ya, Pak ya. Penting. Filosofi yang senantiasa juga Bapak pedomani. Ya, pedoman yang harus kita pedomani dalam bekerja itu write what you do what you write. Artinya tulis apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Itu yang jadi pedoman saya dalam ya sebagai pimpinan di SMK Negeri 5 Palembang. Jadi memang benar dukungan keluarga itu adalah yang utama seperti itu ya, Pak ya. Benar. Kemudian juga apa ya, semua yang harus diperhatikan adalah kemanapun kita melangkah itu Allah itu memang harus menyertai. Harus menyertai. Sebelum kita berangkat dari rumah ke sekolah, bacaan-bacaan ya yang harus kita siapkan supaya kita itu dijaga, dihindarkan hal-hal bagaimana kita menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter ya itu. Yang ini yang utamanya itu kita harus patient, sabar ya, strong, kuat dan calm, tenang dalam menghadapi, tapi tetap kita smiling pada orang. Bagaimana dengan potensi, dengan keterampilan kita berkomunikasi dan sabar itu akan membuat orang hatinya sejuk untuk bertemu dengan kita. Baik, Bapak masih punya waktu untuk menjalankan hobi? Hobinya apa selain menyanyi? Apakah memang menyanyi? Iya, hobi itu sering gitu ya. Dinyanyi itu yang jadi membuat saya selalu fresh ya. Terus semangat ya, Pak. Semangat ya. Dengan menyanyi kita bisa mengeluarkan keringat juga, bukan olahraga saja yang bisa mengeluarkan keringat, tapi juga dengan nyanyi. Oh, juga nyanyi kita juga bisa mengeluarkan itu keringat. Pasti ya, dengan menggunakan oktav yang tinggi ya, Pak. Artinya, iya, gitu. Itu yang jadi filosofi saya. Jadi dengan seberat apapun kita kerja, kalau kita enjoy, kita nikmati, ya alhamdulillah kita masih artinya dalam lindungan Allah, masih dalam koridor yang baik. Baik, penyanyi favoritnya siapa, Pak? Penyanyinya banyak dari luar, ada Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck, ada Rod Stewart. Kalau yang dari Indonesia saya senang yang namanya penyanyi itu ya Bob Tutupoli, ya yang baru artinya ada ya almarhum Glenn Fredly yang itu yang jadi patokan ya dalam bernyanyi. Dan saya juga melihat bagaimana ekspresinya, kemampuan bernyanyinya, yang ini jadi pedoman saya untuk mengembangkan hobi yang saya miliki. Bernyanyi. Kalau pembawa acara favorit? Pembawa acara favorit untuk TVRI itu Ridwan Rifai. Itu legend sekali ya, Pak ya. Legendnya dari ya Kota Palembang. Itu beliau itu sangat
menjadi pedoman, menjadi panutan bagi ya pemula-pemula yang seperti saya. Baik, Bapak mungkin terakhir bisakah Bapak memberikan apa ya suara emasnya ini di kesempatan terakhir ini Bapak berbagi bersama pemirsa di rumah lagu kesukaan Bapak dan favoritnya Bapak seperti apa? Yang paling favorit adalah My Way. Silahkan, My Way dari Bapak Zulfikri. And now the end is near, and so I face the vinyl curtain. My friend, I said it clear, I state my case, all with I'm certain. I live a life that full, I travel each and every highway, and more, much more than this, and did it my way. Ya, terima kasih Pak Zulfikri, Ya, suaranya sama-sama. enak sekali. Ini selain itu mungkin bisa buka kursus menyanyi juga ya Pak Zulfikri. Iya. Terima kasih Oke, Bapak atas sama-sama. waktunya. Kita sudah banyak sekali berbincang, ngobrol bersama tentang apa sih yang menjadi motivasi terbesar, dukungan keluarga, kemudian juga pandangan Bapak terhadap SMK Negeri 5 ke depan itu seperti apa. Sukses terus Pak Zulfikri. Terima kasih, Terima sukses kasih terus. banyak. Iya. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Semoga terus sukses dalam karirnya, sukses juga menyanyinya. Iya, itu yang kita utamakan. Baik, terima kasih ya pemirsa. Demikian bukan basa-basi, kali ini kita sudah berbincang bersama Bapak Zulfikri, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Yang harus digarisbawahi adalah seni juga bisa kita gabungkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan warna dalam aktivitas keseharian kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Akhir kata, saya Wimaya Srusan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Bukan Basa-Basi selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.